Alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran Tamis kita. Mari kita mereview pelajaran Tamis 1, level 1 yang nanti akan terpakai di level-level berikutnya. Sampai kita level Tamis 2 itu akan semua dasar-dasar dari Tamis 1 level 1. Apabila kita sudah menguasai dasar-dasar di level 1, maka insya Allah akan mudah menerjemah perkata untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Jadi basicnya itu adalah pelajaran kita yang di level 1. Apa aja itu? Pertama-tama yaitu tentang, mari kita mengenal dulu tentang kata. Kata itu terbagi dari 3 kan, huruf yang udah kita pelajari di level 1, yaitu kolom 1 sampai kolom 26, dari bijarin sampai domir. Itu harus kita hafalkan. Kemudian isim, nah isim juga ciri-ciri isim kita sudah pelajari juga. Kemudian fiil itu ada 3, ada madi, mudorek, amr. Kalau madi adalah kata kerja yang dikerjakan masa lampau, sedangkan mudorek adalah kata yang dikerjakan sekarang atau akan datang, sedangkan amr adalah kata perintah. Dari sana kita sudah paham ya. Di sini kita cuma mereview aja. Nah, untuk huruf itu saya yakin semuanya udah hafal dari bijarin dan 26 domir yang iya, hu itu ya. Nah, itu kan udah kita hafalkan. Nah, kita coba mereview sekarang tentang isim. Kita lakukan ya. Jadi masih banyak kendala di ciri-ciri isim. Kalau udah masuk ke soal kuis, masih ada kendalanya. Nah, sekarang kita coba lakukan ya. Ciri-ciri isim itu ada 8, berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh, berawalan al dan mamimu, diawali awamilul ismi, menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Oke, sekarang kita masuk ke ciri yang pertama, perakhiran tanwin. Sebelum kita masuk ke pembahasan surat Al-Baqarah ayat 23, kita jelaskan dulu secara ini ya, apa itu yang akhiran tanwin. Berakhiran tanwin apabila di belakangnya ada an, in, un. Bisa itu muhitun, artinya meliputi. Nah, kemudian ada umyun. Umyun itu apa? Orang yang buta ya. Itu yun belakangnya, un. Kemudian ada summun, tuli. Terus ada lagi bukmun, yaitu bisu, un belakangnya. Kemudian ada lagi ainan, mata air ya. An belakangnya. Jadi banyak lagi. Kalau kita menemukan an, in, un belakangnya baris 2, nah itu adalah ciri tanwin. Kemudian yang kedua berakhiran kasrah. Berakhiran kasrah apabila di belakangnya baris di bawah atau akhiran kasrah. Contohnya bisa robbi, nah itu ada kasrah belakangnya. Terus kulubi, nah itu juga berakhiran kasroh. Terus nuri, nah itu juga akhiran kasroh. Jadi banyak ya yang berakhiran kasroh. Kemudian berawalan al. Nah misalkan ini kita sekalian dengan yang nomor 4, berawalan mamimu
Ada kata yang seperti al-mufsiduna, itu orang yang berbuat kerusakan. Kita sudah tahu, cari dulu mujarrodnya fasada. Jadi awalannya al-mu. Nah, itu adalah ciri-ciri isim. Jadi ada alif lam, ada mu. Kemudian ada lagi banyak ya, kalau yang alif lam itu kita ketemu di soal-soal itu banyak sekali. Seperti as-sholata, nah itu alif lam. Al-huda, itu juga alif lam, petunjuk. Jadi kalau ada alif lam, sedangkan yang mamimu, hati-hati karena kadang-kadang seperti mauti itu mim di sini adalah satu kesatuan kata, jadi tidak masuk ciri isim awalanmu, tapi dia bercirikan isim berakhiran kasrah ti, mauti. Kemudian kalau muslihuna, nah itu awalanmu karena kata mujarradnya atau kata dasarnya akar katanya sholaha. Nah, kemudian mu'minina kan terdiri dari akar katanya amana. Jadi mu di sini adalah awalan. Kemudian diawali awamilul ismi. Nah, seperti awamilul ismi itu adalah kelompok huruf dari 1 sampai 6 ya. Dari B dengan sampai nanti yang kelompok huruf 6-nya adalah ya nasoba lil mudof ya. Ya, wahai, wahai. Nah, yang pertamanya B dengan K seperti. Nah, kalau seandainya ada huruf kolom 1 sampai kolom 6 di depan isim, nah itu ciri awamilul ismi. Kemudian menunjukkan nama. Allah itu menunjukkan nama. Jadi ada beberapa yang menunjukkan nama ya. Kemudian berwazan fa'ilun. Berwazan fa'ilun di sini merupakan polanya sama dengan wazan isim. Jadi fa ada setelah, nanti kita lihat dari contohnya fa'ilun tuh yang seperti apa gitu ya. Kemudian kata majemuk. Kata majemuk adalah yang ditempelin domir kolom 25. Kalau domir 25 ditempelin di depan, di belakangnya, nah dia akan bercirikan kata majemuk. Apa aja itu domir 25? Dia lelaki, himah mereka berdua, him mereka lelaki, hadiah wanita. Nah itu terusin ya. Nah itulah yang kata majemuk. Jadi kata majemuk di sini bukan arti banyak, tapi isim yang ditempelin huruf domir di belakangnya. Kita lanjutkan lagi mereview. Sekarang masuk ke fi'il. Fi'il kan tadi udah di depan udah kita bilang kalau madi adalah masa lampau. Kalau fi'il madi, kita perhatikan domirnya. Karena kita mentasrif di sini adalah perubahan kata, yaitu huruf madi dari huwa sampai nahnu. Dan di sebelumnya sudah saya jelaskan juga gimana cara kita mudah mempelajarinya, menghafalkannya, yaitu memakai jari tangan. Kalau huwa, angkat kelingking. Huma, angkat jari tengah. Bukan jari tengah, jari manis. Kemudian hum, ada jari tengah. Kemudian dikatup lagi, ditutup. Kalau mu'annas, hiya, itu ditutup jari tengah, kemudian huma tutup jari manis, hunna kelingking. Jadi gitu. Perhatikan ininya. Jadi kalau ciri-ciri madi itu sesuai lagunya berakhiran a, u, ets, tanata, tuma, tumti, tuma, tuna, tuna. Apa maksudnya? Perhatikan di huwa.
fa'ala, fa'ala a. Jadi a-nya nggak ada alif ya, jadi pendek. Huwa, kalau dia bentuknya fa'ala, berarti dia madi. Kemudian kalau ada di belakangnya alif, fa'ala, nah itu huma domirnya. Kemudian fa'alu, waw alif. Kemudian fa'alat, fa'alata. Nah, ini cuma di ini aja ya, perhatikan akhirnya aja. Beda dengan mudorik. Mudorik harus awalan dan akhiran. Jadi perhatikan aja akhirnya. Kalau kita disuruh mentasrif, bikin tasrif ini gitu. Kataba. Apa yang berubah? Cuma akhirnya aja. Seperti gini. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabena. Katabta, katabtuma, katabetum. Katabti, katabtuma, katabtuna. Katabtu, katabna. Ya, begitu ya. Cuma akhir aja. Kalau depan hawalannya itu sama. Jangan sampai ada di atas fathah, di bawahnya langsung domah atau kasrah. Enggak. Itu kita sama semua, cuma akhirnya aja. Kita lanjut ke mudorik. Nah, mudorik. Nah, kalau di sini yang warna merah itu perempuan ya, mu'annas. Tapi kalau dengan jari kita tekuk jari kita, itu mu'annas. Nah, kalau mudorek perhatikan, kalau huwa dia yaf'ulu. Perhatikan cuma awalan ya aja. Kemudian huma ya dengan ani di belakangnya. Huma. Dia lelaki, dia berdua lelaki, mereka lelaki. Paling banyak kita temui adalah yaf'uluna, banyak ya kalau di soal. Jadi nanti kita langsung ke ayat, nanti kita jelaskan. Kemudian hiya taf'ulu, taf'ulani, kemudian yaf'ulna. Perhatikan, ta ya. Nah, pas huna itu ya. Jadi kita bisa lihat awalannya. Ya, ta ya, ta. Kemudian a, kemudian na. A itu saya, na itu nahnu, kami semua. Nah, untuk ani itu bisa kita pakai untuk huma belakangnya. Ani, huma, kemudian antuma, kemudian itu aja kan. Kalau una, hum, nah itu bisa dipakai una sama antum. Nah, itu sering. Bedanya kalau hum mereka itu ya di depannya, sedangkan antum kalian tak belakangnya. Pahami ya? Nanti kita dengan soal lebih enak lagi. Kemudian fi'il amr. Nah, fi'il amr itu adalah kata kerja perintah. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna, uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Nah, ini perhatikan yang belakangnya. Kalau ciri-ciri amr adalah berakhiran lalu lilana, lalu lilana. Nah, itu ya. Jadi perhatikan akhirnya, di depannya biasanya ada alif, itu adalah kata perintah. Yang keduanya, rata-rata semuanya sukun. Jadi ada sukun di baris yang di huruf yang kedua. Nah, kita masuk aja ke selanjutnya. Nah, ini yang tadi wazan fi'il itu apa aja? Kalau kita ketemu kata yang seperti fa'ala, ya ini kan fa'ilun ini ya, kita hafalkan. Kalau setelah ciri-ciri isimnya alif, misalkan seperti fa'ilun. Nah, itu kan ini tasrif isim. Kalau kita ketemu dengan shodiqina, so setelah so itu alif, berarti kita perhatikan dia nggak ada akhiran kasrah, tidak ada awamilul ismi, nggak ada kata majmu, nggak ada awalan alif lam. Ternyata dia ciri-cirinya wazan fa'ilun. Kita lihat, shodiqina. Coba shodiqina di mana? Ada di kolom 9, fa'ilina. Nah, itu yang berbentuk wazan itu ya.
memang jarang ditemui, tapi kalau ada bentuknya kita langsung tahu, oh itu ternyata setelah huruf pertama itu rata-rata ada alifnya. Bukan rata, emang ada alif untuk mengingat. Kemudian kita masuk ke ayat ya, ke contoh soal aja kita bahas. Ya ini ayat 23 yang mau ujian akhir level. Semoga paham dengan ciri-ciri ini ya. Di sini wa ini adalah huruf apa? Al-adfu 13. In asyartu wal jawab, yaitu jika. Kemudian kuntum. Kuntum di sini merupakan fiil ciri-ciri belakangnya tum. Nah, tadi kita udah lagu kan yang madi fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'al. Nah, fa'alta, fa'altum, fa'altum. Nah, itu kan ketemu kan dari antum. Nah, itu adalah ciri-ciri fiil madi. Kemudian fi raibin. Nah, ini merupakan isim. Ciri-cirinya fi awamilul ismi, kemudian raibin. Raibin adalah tanwin, ya. Dia awamilul ismi ada fi dengan ka seperti lila untuk ila kepada Allah di atas min dari fi di dalam. Nah, fi di dalam masuk kelompok huruf 1. Kemudian raibin akhiran tanwin ya. Jadi ada 2 ciri isimnya. Kemudian min dan mimma itu ada 2 kata, min dengan ma, bijarin sama mausul. Nazalna, perhatikan tadi ciri-ciri isim, ciri-ciri fiil. Kalau ada na, nazalna, fa'alna, berarti itu adalah nahnu yang paling bawah. Coba dibuka lagi buku hitamnya, ciri-cirinya. Berarti dia adalah nahnu dengan nazala. Kami telah turunkan fi'il madi. Pokoknya kalau menentukan fi'il madi, kalau dia nggak ada ya, yu, tu, nanu di depannya, cek lagi belakangnya apa dia ini. Kalau tidak ada juga lihat lagi, oh ini perintah atau enggak gitu ya, mengidentifikasinya. Kemudian ala abdina. Ala itu adalah kelompok huruf 1. Berarti dia ciri abdinya ini pasti ciri-cirinya awamilul ismi. Karena kelompok 1 huruf. Abdi itu hamba ya. Kasroh belakangnya ciri-ciri isim. Nah adalah domir 25 yang kita lakukan tadi. Jadi ciri isim di sini adalah awamilul ismi, akhiran kasroh, ini majemuk, kata majemuk ada 3. Udah kita lanjut lagi. Fa'tu merupakan fa-nya itu adalah huruf al-adfu. Atu. Nah, ciri-ciri apa ini? Ada alif, ada waw alif belakangnya, amr, domirnya coba perhatikan antum. Sama nggak polanya? Sama ya dengan yang kita lihat tadi. Jadi perhatikan juga bukunya. Nah, artinya apa? Ciri-cirinya kan ada waw alif, ini depannya kan atu. Dari antum. Antum itu artinya kalian. Kalian buatlah. Ata itu buatlah. Kemudian bi suratin. Hati-hati, ini bukan satu kata. Bi di sini adalah huruf ciri-ciri isim dari suratin. Suratin ini kan akhiran tanwin juga. Jadi ciri-cirinya akhiran tanwin, awamilul ismi, bi. Kemudian min mislihi itu adalah ciri-ciri dari isim. Min udah hafal ya, min itu awamilul ismi. Hi-nya adalah domir yang menempel ke kata di depannya, hi-nya.
Jadi ini 3 juga ciri-cirinya. Awamilul ismi akhiran kasrah, hi-nya adalah domir. Ya, kata majemuk, domir yang menempel. Di sini mi masuk ciri-ciri isim enggak? Hati-hati, satu kata kan, kalau kita ambil mi-nya hilang dong. Jadi ini kan akar katanya masalah. Jadi masalah itu semisal itu adalah satu satuan kata. Wa ud'u. Nah, ini dari sini aja kita udah ketahuan ini amr, ud'u. Ya. Wa-nya adalah huruf. Syuhada. Nah, syuhada itu adalah isim. Kenapa isim? Orang nggak ada kasrah, nggak ada wamilul ismi. Perhatikan syuhada di belakangnya ada kum, domir 25. Jadi syuhada akum. Jadi ciri isimnya cuma satu, yaitu ini kata majemuk. Kemudian min duni. Nah, ketemu lagi nih isim dari duni selain. Oh, ini duni ini, hati-hati, duni ini bukan isim ya. Zorof. Qabla, sebelum, ba'da, sesudah. Nah, hafalkan lagunya? Dia masuk ke zorof 20. Kemudian Allahi, Allah ini merupakan di sini ada hi, ya, ada hi berarti kasrah. Kemudian alif lam di depannya. Kemudian nama ya. Allah itu kan merupakan nama. Kemudian in kuntum, in adalah huruf asyartu wal jawab ya. In jika, man siapa, ma apa, ainama, kemanapun, haitsuma. Ingat ya. Kalau kuntum, kalau di sini tum akhirannya tum itu adalah ciri madi. Antum, kalian adalah. Nah, ini ciri yang terakhir shodiqina. Merupakan nggak ada ciri-ciri awamilul ismi nggak ada, awalan al nggak ada, ma nggak ada, kasroh nggak ada, majemuk nggak ada. Tapi dia kenapa fi'il? Kenapa dia isim? Karena berwazan fa'ilun. Dari wazan isim yang kita lihat fa'ilina. Perhatikan di belakang sa itu ada alif. Biasanya yang berwazan itu ada alif ya, untuk memudahkan mengingatnya. Kita lanjut ke membahas soal ini, soal ayat 24. Ayat 24. Fa'in. Fa udah tahu ya, fa adalah al-atfu, in adalah asyartu wal jawab, sesuai lagu kita. Lam juga lam yajzum, yang kolom 10 itu huruf mah harus dihafalkan. Sekarang contoh dari fi'il. Taf'alu. Perhatikan awalan ta sesuai yang kita lakukan polanya. Di belakangnya una. Awalan ta belakang una. Ya, apa itu? Ta, antum. Kalau yaf'alu itu hum, mereka. Tapi kalau taf'alu berarti antum, kalian. Kalian membuat. Ya, kalau kita lakukan tadi yaf'alu, yaf'ula, yang kita ini yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Tuh. Ya, samakan dengan polanya. Kita lihat lagi ke polanya. Kemudian wa adalah huruf al-atfu, lan an yansiba. Nah, taf'alu adalah tadi fi'il mudorek, awalan ta, akhiran una. Fattaquna, fa-nya di sini huruf itaku. Itaku adalah ciri dari amr. Ya, ciri amr. Perhatikan pola antum, sama enggak? Ternyata sama. Oh, artinya takutlah kalian. An-nara. Nah, an-nara di sini adalah isim. Apa isimnya, ciri-cirinya? Berawalan
alif lam, cuma satu cirinya, nggak ada kasrah, nggak ada ma, awalan nggak ada awamilul ismi gitu. Jadi cirinya cuma satu, awalan alif lam. Allati itu masuk mausul. Allazi, allazani, allazina, orang yang. Nah, ingat ya. Kemudian wakudu. Nah, perhatikan wa di sini masuk satu kesatuan huruf atau terpisah wanya, al-adfu. Kita perhatikan akar kata waqada, kan waqada bahan bakar ya, kalau nggak salah itu bahan bakarnya. Jadi dia wa di sini bukan huruf tapi isim. Kenapa isim? Oh, di belakangnya ada ha, domir 25. Oh iya, kata majmu. Kemudian an-nasu, apa ya ini? Oh, ciri-cirinya ada alif lam. Oh, berarti dia adalah isim. Artinya manusia ya. Cuma satu aja itu cirinya karena di depannya nggak ada awamilul ismi, di belakang juga nggak ada. Kemudian wal hijaratu, ini isim ini, wa-nya huruf karena akar katanya adalah hajarah. Jadi ciri-cirinya isim apa ya? Oh, alif lam. Oh, alif lam. Cuma satu cirinya karena nggak ada domir 25 yang nempel. Kemudian uiddat. Nah, itu ets belakangnya itu ciri-ciri madi. Ets ciri-ciri madi kan u ets. Nah, itu huwa biasa. Hia domir hia. Kemudian satu lagi kita masuk ke lil kafirina. Lil kafirina merupakan wazan fa'ilun. Jadi dari fa'ilina, lihat di wazan isim, di tasrif isim, di isim tadi yang di depan ya. Ada di buku semua itu. Jadi di sini ciri isimnya adalah awalan alif lam au. Terus dari pertama dulu deh, li itu kan awamilul ismi, kelompok huruf 1 sampai 6. Terus al-kafiri alif lam, k-nya ada alif di depannya, di belakang k-nya ada alif, dan kafirina itu adalah wazan fa'ilun. Jadi ada 3 cirinya. Kalau kita masuk ke contoh soal, coba kita perhatikan contoh soalnya ya. Contoh soal. Nah, seperti ini. Roji'una. Nah, apa jenis katanya? Kalau di sini sih kita lihat roji'una. Ingat tadi ciri-cirinya ada alif ya di belakang ro. Jadi fa'iluna ya masuk ke contoh ini isim ya. Jadi ciri merupakan ciri dari isim roji'una. Nah, di bawahnya kenapa dia isim? Ciri-cirinya yang awamilul ismi nggak ada, majmu nggak ada, kasroh nggak ada. Tapi dia kenapa cirinya isim? Oh iya, ternyata di tasrif isim dia ada masuk ke wazan fa'ilun. Perhatiin di mana itu gitu kan? Oh iya di fa'iluna kan? Fa'iluna sama kan di baris ketiga. Nah, jadi bisa kita lakukan yang tasrif isim tuh fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Nah, dia sama dengan fa'iluna. Nah, itu di bahasan di tasrif isim jadi berwazan fa'ilun. Kemudian ini contoh beberapa soal ya. Kalau udah bentuk kata nih, apa ciri isimnya yang di stabilo biru? Ali itu di depannya ada awamilul ismi nggak, Min? Oh, ada awamilul ismi. Di belakangnya li adalah kasroh. Cuma itu aja ya.
Jadi menunjukkan nama bukan. Kata majemuk juga nggak ada yang ditempelin. Nah, kalau soal bawahnya adalah syai'an. Nah, ini yang ditanya mujarad pelajaran kita sebelumnya. Mujaradnya apa? Sya'a. Gitu. Nah, ini ada lagi soal hatta narallaha jahratan. Apa ciri isimnya? Perhatikan. Ciri isim di sini adalah Allah dan jahratan. Nah, di Allah itu adalah menunjukkan nama. Ada nggak menunjukkan nama? Oh, ada. Akhiran tanwin ada nggak? Jahratan? Oh, ada. Awamilul ismi? Oh, nggak ada awamilul ismi. Wazan fa'ilun? Nggak ada juga. Jadi cuma 2 ya kalau kita disuruh milih. Kemudian bi'asaqa. Apa ciri-cirinya? Ini isim kan? Kelompok huruf 1. Asa itu tongkat. Bukan kasrah kan? Oh ternyata domir 25. Jadi kalau kita mengidentifikasi pertanyaan kayak gitu. Lihat dulu. Satu katanya kita pisah-pisahkan dulu. Ini ada berapa kata? Oh ada 3. Asa, ka. Jadi 2 huruf. Satunya asa. Asa tuh tongkat. Ya. 2 huruf dan 1 isim. Apa ciri isimnya? Kata majemuk dan diawali awamilul ismi. Udah paham sampai sini ya? Nih ada lagi contoh. Ini contohnya dari soal level 3. Wazalalna alaikumul ghamama. Ghamama itu awan. Wazalalna dan nah ini apa ini? Oh, pertanyaannya bukan itu ya, bukan artinya. Apa ciri isimnya? Oh udah kita fokusnya mana ya yang isim. Zolalna itu madi, wa huruf, ala huruf, kum huruf. Kalau ditanya berapa jumlah kata, kita ini wa 1, zolalna 2, ala 3, kum 4, al-ghamama 5 kata. Tapi kalau yang ditanyanya huruf, berapa jumlah huruf? Cuma wa, ala, kum 3. Hati-hati ya dalam pertanyaan. Ini pertanyaannya cuma ciri isimnya. Al-ghamama. Langsung kita jawab alif lam karena yang lain nggak ada. Kemudian kanu anfusahum. Diri mereka. Mereka adalah anfusahum. Oh, bukan arti yang ditanya ya. Kita tanya ciri isim. Anfusahum ciri isimnya apa? Kalau kanu madi ya, bukan isim. Anfusahum, oh ada tempelan di 25, domir 25. Udah jawab aja cuma 1 kata majemuk. Fazan fa'ilun nggak ada alifnya juga, nggak ada pola sesuai dengan tasrif isim. Kemudian berakhiran kasrah bukan, biasa fathah. Yawamilul ismi juga bukan. Jadi jawab itu. Jadi cara mengidentifikasinya begitu. Nah, cukup segitu ya untuk soal-soalnya. Nanti kalau ada soal lagi kita lanjutkan ke bagian keduanya. Kita tutup pelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi